Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ke-10 mata kuliah Etika Teknologi Informasi. Nah, dengan kasus Facebook dan Cambridge Analytica. Di sini ada apa ya? Pertama-tama saya akan memperkenalkan kelompok saya dulu ya, yang berisikan dua orang, yaitu dengan saya sendiri Fahmi Maulana Sitakar dengan NIM 230102042 dan teman saya Ahmad Mahdi Adian dengan NIM 230102005. Oke, di sini ada slide yang selanjutnya. Mengapa privasi di media sosial itu penting gitu ya? Karena adanya privasi itu sama dengan hak individu untuk mengontrol informasi pribadinya. Dan ada pertumbuhan media sosial yang semakin pesat membutuhkan penggunaan privasi yang tepat. Dan mengapa gitu ya? Mengapa yang kedua ini sangat penting? Karena melindungi data pribadi kita dan menghindari penipuan, bisa mengontrol reputasi dan menghormatinya batas pribadi. Dan faktanya lebih banyak data pribadi disebar dan pengguna tidak sadar data mereka dikumpulkan dan digunakan. Nah, makanya privasi di media sosial itu sangat penting ya, guys. Apalagi tentang security. Di sini seperti yang kita lihat ya, ada kasus Facebook dan Cambridge Analytica. Di tahun 2018, Cambridge Analytica atau perusahaan konsultan politik di Inggris itu menggunakan data analitik dan strategi komunikasi untuk mempengaruhi opini politik dan hasil pemilu Amerika Serikat. Cambridge Analytica juga diduga melakukan penyimpanan data privasi, mengumpulkan data dari 87 juta pengguna Facebook untuk membuat iklan politik. Di sini mereka apa ya kayak meretas data-data orang-orang Facebook lah buat iklan-iklan politik gitu. Dan poin yang ketiga tuh ada aplikasi quiz This is your digital life digunakan untuk mengumpulkan data pengguna. Terus di slide selanjutnya ada bagaimana data digunakan gitu. Bagaimana mereka menggunakan data. Nah, di sini data digunakan untuk psikografik profiling atau ditargetkan untuk iklan politik. Ada pelanggaran prinsip dasar, perlindungan data, transparansi, persetujuan, dan pembatasan tujuan. Belum ya? Oke, dampak di sini ada dampak kasusnya. Seperti kepercayaan publik terhadap Facebook itu menurun drastis. Banyak yang kayak udah males main Facebook karena data-data di Facebook itu udah diretas gitu buat 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 politik yang tadi. Dan ada apa $5 miliar. Facebook dikenakan denda $5 miliar oleh FTC. Kampanye delete Facebook, seperti timbulnya kampanye yang menggunakan hashtag delete Facebook karena diretasnya data-data pribadi setiap orang, dan perusahaannya pun bisa ditutup. Perusahaan Cambridge Analytica ditutup dan menghadapi investigasi berbagai negara. Nah, selanjutnya yang dijelaskan oleh saya sendiri, materi selanjutnya ada etika penggunaan data. Ada persetujuan eksplisit, informed consent, dan selanjutnya ada transparansi penggunaan data. Adapun ada keamanan, yaitu safety, perlindungan teknis terhadap kebocoran data. Akses dan kontrol, penggunaan bebas mengatur data sendiri. Gimana sih biasanya? Udah, udah itu. Terus selanjutnya ada bagaimana data seharusnya diterapkan pada kasus Facebook, yaitu ada menerapkan prinsip privasi. Lalu ada melakukan audit secara berkala, menerapkan kebijakan internal dalam penggunaan data. Dan adapun pengguna memeriksa
pengaturan privasi, tidak asal mengakses atau klik setuju pada syarat yang ketentuan. Dan adapun terakhir memahami edukasi hak digital pribadi. Upaya menjaga privasi global yaitu ada memberlakukan GDPR Eropa, aturan ketat tentang perlindungan data pribadi pengguna, memberlakukan CCPA California, perlindungan penggunaan terkait data. Dan adapun terakhir peningkatan advokasi privasi digital oleh LSM. Nah, di sini kesimpulan dari materi kita, jadi media sosial adalah alat, bukan hanya hiburan semata. Jadi media sosial merupakan ruang dalam mengumpulkan data, etika, penggunaan, dan kesadaran privasi adalah kunci perlindungan diri. Dan di sini pun ada referensi yang kita bawa dari materi kita semua. Jadi sekian dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.